Oke, selamat pagi Pak Nui dan teman-teman sekalian. Saya Andreas Ridho Kristianudintoro dengan PM sebagai berikut akan menjelaskan mengenai dioda pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja. Pengenalan atau introduction. Menurut yang saya baca, dioda ini adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub yang berfungsi menyarahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dengan tambahan material konduktor untuk mengantarkan atau mengalirkan listrik. Berikut ini adalah gambar mengenai komponen dioda. Letak dioda, maksud saya anoda katode serta simbolnya di sebelah kiri saya. Nah, sebelah kanan saya merupakan contoh dioda pada kehidupan nyata. Oke, yang pertama adalah prinsip kerja dioda atau cara kerja dioda. Secara sederhana, cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam tiga kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased dioda, kemudian ada kondisi tegangan positif atau forward bias dioda, dan yang terakhir ada kondisi tegangan negatif atau reverse bias dioda. Oke, saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Oke, yang pertama ada kondisi tanpa tegangan atau unbiased dioda. Pada kondisi tidak diberikan tegangan ini atau tanpa tegangan ini, akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah p-n junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Kemudian, elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Kemudian untuk pergerakan-pergerakan elektron tersebut akan menimbulkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Selanjutnya, untuk ion-ion yang tidak bergerak ini, atau yang diam, akan membentuk suatu medan listrik statis yang dimana menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Oke, yang selanjutnya ada kondisi tegangan positif. Nah, atau forward bias dioda. Maaf. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal listrik negatif. Dan adanya tegangan eksternal. Tegangan eksternal ini akan mengakibatkan ion-ion yang sebelumnya menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Kemudian, ion negatif dan ion positif sama-sama tertarik ke sisi masing-masing kutub. Maksudnya di sini adalah ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, kemudian ion yang positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Kemudian yang terakhir, adanya pergerakan elektron di dalam dioda. Nah, maksudnya di sini, hilangnya penghalang-penghalang tersebut yang ada pada ion negatif dan ion positif yang tertarik ke masing-masing kutub tadi, memungkinkan pergerakan elektron dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Oke, yang terakhir ada kondisi yang terakhir ini adalah kondisi tegangan negatif atau reverse bias dioda. Pada kondisi ini, anoda dan katoda sama-sama disambungkan dengan terminal listrik, sama seperti kondisi tegangan positif. Yang berbedanya di sini adalah bagian anodanya disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katodanya disambungkan dengan terminal positif sumber listrik. Kemudian sama pula seperti kondisi tegangan positif, ada tegangan eksternalnya. Nah, tegangan eksternal di sini pada tegangan negatif, dia mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Kemudian, terdapat proses pemberian tegangan. Pemberian tegangan di sini akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N-type yang diberi tegangan positif. Kemudian ion positif tertarik ke sisi anoda atau P-type yang diberi tegangan negatif. Jadi berkebalikan. Kemudian adanya pergerakan ion-ion yang searah dengan medan listrik, baik ion positif maupun negatif. Nah, di sini pergerakan ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya listrik dapat
tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua, jenis-jenis dioda. Oke, maaf. Di sini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Nah, di sini saya memaparkan 13 jenis dioda beserta fungsi yang akan saya sebutkan. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama ada PN junction dioda. Dioda standar yang terjadi susunan PN ini memiliki cara kerja unbiased dioda atau kondisi tanpa tegangan. Dioda jenis ini pula adalah dioda yang umum digunakan di pasaran atau disebut juga dengan dioda generik. Digunakan pula terutama sebagai penyearah arus. Yang kedua ada light emitting dioda atau LED. Saat di area arus forward bias atau kondisi tegangan positif, LED akan mengalahkan cahaya. Saat ini LED ini umum digunakan sebagai alat penerangan dan beberapa jenisnya digunakan untuk menggantikan lampu fluorescent. Oke, yang ketiga ada laser dioda. Laser dioda sini juga menghasilkan cahaya seperti LED dioda. Namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Kemudian untuk pengaplikasiannya, dioda laser ini sebagai perangkat pembaca CD dan DVD dan laser pointer pula. Nah, kemudian yang keempat ada fotodioda. Fotodioda di sini dapat menghasilkan energi listrik apabila daerah PN junction disinari. Maksudnya PN junction di sini adalah P-type dan N-type tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian umumnya protodioda ini dioperasikan dalam reverse bias atau tegangan negatif sehingga arus yang kecil akibat cahaya dapat langsung terdeteksi. Kemudian fotodioda ini digunakan untuk mendeteksi cahaya atau fotodetektor. Oke, selanjutnya yang kelima ada GaN dioda. GaN dioda di sini adalah jenis dioda yang tidak memiliki PN junction, melainkan hanya terdiri dari dua elektroda. Dioda jenis ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Oke, selanjutnya ada barit dioda. Nah, barit di sini ada kepanjangannya yaitu Barrier Injection Transit Time. Nah, jenis dioda ini adalah jenis dioda yang bekerja dengan prinsip emisi termionik. Oke, dioda ini juga digunakan untuk memproduksi sinyal gelombang mikro dengan level draw atau noise yang rendah sehingga dia tidak mengganggu, maksudnya kurang mengganggu begitu. Ini yang 7 ada tunnel dioda. Tunnel dioda adalah dioda yang bekerja memanfaatkan salah satu fenomena mekanika kuantum yaitu tunneling. Tunnel junction digunakan sebagai salah satu komponen pada osilator, penguat, atau pencampur sinyal, terutama karena kecepatannya bereaksi terhadap perubahan tegangan. Yang ke-8 ada backward dioda. Backward dioda ini memiliki karakteristik yang serupa dengan tunnel, namun bedanya terletak pada sisi yang diberi doping lebih rendah dibandingkan sisi yang berlawanan. Kemudian, perbedaan proving doping ini dapat membuat backward dioda memiliki karakteristik tegangan arus yang serupa pada kondisi reverse dan forward. Berarti dia serupa dengan tegangan positif maupun negatif. Oke. 9 ada pin dioda. Pada dioda pin ini terdapat area semikonduktor intrinsik atau tanpa doping yang diletakkan antara P dan N junction. Kemudian efek dari penambahan area intrinsik ini adalah melebarnya area depresi yang membatasi pergerakan elektron dan hal ini dapat digunakan untuk aplikasi persinyalan atau switching. Oke, selanjutnya yang 10 ada Schottky dioda. Schottky dioda ini diberikan tambahan metal pada cuplikan permukaan bagian tengah semikonduktor. Karakteristik yang menjadi unggulan dioda ini adalah tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pemulihan yang singkat. Sehingga bagus kemudian dioda ini menurut orang-orang. Dan dioda ini sangat umum digunakan untuk rangkaian elektronik berfrekuensi tinggi seperti perangkat-perangkat radio dan gelombang logika. Yang ke-11 ada step recovery dioda. Step recovery dioda
bagian semikonduktor pada dioda ini memiliki level doping yang secara gradual menurun dengan titik terendah di junction. Kemudian untuk modifikasinya dapat mengurangi waktu switching atau persinyalan atau yang berkaitan itu karena muatannya ada pada daerah junction lebih sedikit. Kemudian aplikasi dari semikonduktor ini adalah pada alat-alat elektronik berfrekuensi radio, seperti frekuensi radio maksudnya saya. Kemudian ada varaktor dioda yang ke-12. Pengaplikasiannya ini pada mode reverse bias atau tegangan negatif dengan lapisan penghalang yang dapat berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Hal ini membuat dioda ini seolah-olah merupakan sumber kapasitor, padahal tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir, pada jenis-jenis dioda ini adalah ada Zener dioda. Zener dioda ini memiliki karakteristik khusus yang menginginkan efek breakdown saat reverse bias. Jadi karakteristik khususnya itu dia ingin efek breakdown waktu tegangan negatif. Kemudian dapat pula menghasilkan tegangan yang tetap dan umum digunakan sebagai penghasil tegangan referensial di rangkaian elektronik. Itu jenis dioda dan fungsinya. Dan selanjutnya pada contoh perhitungan dan rangkaian dioda dengan sumber tegangan DC dan AC. Nah, saya memberi contohnya ada 3 kalau nggak salah. Nah, yang pertama contoh soal DC. Contoh soal DC ini seperti yang kita tahu pada layar ada voltnya, V amplifiernya ada 25, kemudian dari frekuensinya 50 Hz dan ada 4 macam dioda, 2 macam resistor dan 1 kapasitor. Kita langsung saja pada penyelesaiannya seperti apa pada arus DC ini. Dari data soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang diketahui adalah V amplifier atau V puncaknya 25 ohm, sedangkan V dari diodanya adalah 0,7 untuk setiap dioda. Ada 4, maaf. Kemudian kita harus cari IR1, V react atau tegangan react, dan V output DC atau tegangan keluaran DC. Oke, kita hitung dulu F input dan F output atau frekuensi masuk dan frekuensi keluar. Frekuensi ada 50 Hz, kemudian frekuensi keluarnya ada 2 kali 50 Hz yaitu 100. Kita masuk pada cari IR1 dulu. Dengan rumus 25 volt dikurang 2 dikali 0,7 volt dibagi 10 ohm dapat 2,36 ampere. Kemudian kita cari variaknya. Variaknya itu IDC dibagi output dikali C tadi atau kapasitor. IDC-nya kita nyari dulu. VC dibagi R2. Nah, VDC-nya itu 3,6. Ini tadi kita yang waktu ngitung IR1 dibagi 10.000 ohm. Nah, dapat 2,36 kali 10,3 ampere atau 2,36 mili ampere itu IDC-nya. Nah, kemudian masuk ke variak. Masuk saja angkanya 2,36 10,3 di per 100 dikali 10 pangkat min 3. Dapat 23,6 mili volt. Kemudian untuk V output-nya rumusnya IDC dikali R2. Berarti 2,36 10,3 dikali 10.000 dapat 23,6 volt. Ya, untuk contoh soal yang berikutnya ada contoh soal AC. Contoh soal AC di sini kita pakai yang mudah saja. Ada sebuah dioda dipakai sebagai penyearah setengah gelombang pada tegangan AC 12 volt. Dioda dengan PIV berapakah yang bisa dipakai? Nah, ini ada rumus baru yaitu Vmax dengan voltnya tadi, volt AC dikali 1,41. Nah, gara-gara dia setengah gelombang, kita makanya pakai 1 Vmax. Sehingga hasilnya jadi 12 kali 1,41, 12 volt tadi, sehingga hasilnya 16,92 volt. Sehingga dioda yang bisa dipakai adalah dioda yang punya PV di atas 16,92, seperti contohnya 1N4001. Dioda ini mempunyai PV 50 volt. Dan contoh soal 2, ada 4 dioda dipakai sebagai penyarah gelombang penuh dari tegangan AC 220 volt. Ditanyakan pula sama dioda dengan PV berapakah yang dapat digunakan? Oke, jawabnya, jadi rumusnya Vmax sama dengan
volt tadi dikali 1,1. Jadi karena gelombang penuh, jadi 2 Vmax, sehingga 2 dikali 220 dikali 1,41 ya. Jadi hasilnya 620,4. Kemudian sehingga dioda yang digunakan mempunyai PV di atas angka 620,4 adalah IN 1N4007, mempunyai PV 1000 volt. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Nwi dan teman-teman. Jadi tadi ada prinsip kerja, jenis dioda, dan contoh soalnya, serta introduction dari diodanya. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih.